Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang. Dalam sesi live coding aku hari ini tuh akan membahas tentang framework tentang Tailwind CSS. Nah, sebelumnya teman-teman sudah mengetahui apakah Tailwind CSS itu. Nah, kalian bisa buka. Pertama kita buka di web browsernya itu, kita buka si filenya, atau misalnya kalau misalnya ini kita buka si websitenya si Tailwind CSS itu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tuh Tailwind CSS-nya di websitenya. Nah, di sini aku mau menjelaskan apa itu Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS itu adalah framework CSS yang bersifat utility class first. Utility class first nih. Nah, utility class first ini dia menyediakan kelas-kelas siap pakai yang dapat langsung digunakan untuk mengatur desain sebuah elemen tanpa menulis kode secara manual. Nah, kalau misalkan kita mau buat kayak style color itu tuh kayak misalnya kita mau namakan color itu, dia bisa menambahkan di bagian si HTML-nya ini. Tidak usah perlu kita buat file CSS-nya seperti itu. Itu Tailwind CSS. Nah, sebelum itu untuk Tailwind CSS ini dia di sini terdapat bacaan rapid load modern website with help with leaving your HTML. Nah, di sini tuh menjelaskan bahwa kalian kalau misalkan ingin membuat website itu tidak harus menggunakan file yang berbeda, tapi dia membuat website dalam satu file itu pakai menggunakan kerangka si HTML-nya ini. Terus utility first CSS framework ini dia memiliki kelas itu yang terdiri dari flex, ada pt, min plus, min 4, dan text center, dan rotate 90. Nah, terus dia itu merupakan si yang ada isinya ini, yang tadi aku sudah sebutkan, itu merupakan kelas-kelas kecil yang ada pada utility first CSS ini. Terus di sini juga that can be compressed to build and any design directly in your markup. Itu dia berarti langsung ke di markup-nya, yaitu di HTML-nya ini. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat si file CSS. Jadi kita langsung membuatnya di HTML-nya ini untuk kelas-kelasnya seperti itu. Nah, ini di sini ada contoh penggunaannya. Nah, seperti ini contohnya untuk di kelas-kelas Tailwind-nya. Teman-teman bisa melihatnya. Nih, ini contoh dari kelas-kelasnya ini. Nah, ini adalah tampilannya, bisa lihat teman-teman seperti ini. Selanjutnya, kita scroll ke bawah. Di bagian build for the modern web ini, dia itu keterangannya itu dia membuat si responsive design. Jadi dia membuat si tampilan desain ini bisa responsif. Misalkan ini kita berbentuk mobile. Terus di sini ada SM dan MD nih. Kita buat nih. Ini dia berbentuk CSM, bisa nih dia berbentuk mobile seperti ini. Dia bisa berbentuk seperti SM seperti ini. Dia bisa berbentuk seperti MD. Jadi si kolomnya ini waktu di mobile dia cuma ada hanya satu. Terus di SM ini dia cuma ada 2 kolom seperti ini. 2 tampilan. Nah, kalau di MD dia ada 3 tampilan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pakai LG ini, dia tampilannya akan seperti ini dan berubah, dia posisinya ada di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, di bawah sini ada filters. Nah, kalian bisa melihat, teman-teman bisa melihat di bagian filters ini, dia bisa
mengeblurkan di bagian backgroundnya, misalkan seperti ini tuh. Ini dia kita bisa pakai blur SM. Nanti kita dia bisa pakai namanya break 150 atau enggak dia pakai warna atau kayak gitu, misalkan semacam jenis seperti itu. Dia pakai warna gelap itu grayscale. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sini. Nah, di sini dia ada bagian dark mode-nya juga. Jadi ini ada bagian light, ini bagian light, ini bagian dark mode-nya. Pokoknya bagus-bagus tampilannya guys nih. Di sini aku menjelaskan si Tailwind itu versi 4, udah versi 4-nya. Ini dirilis pada baru guys di awal Januari kemarin, nggak salah 22 Januari apa ini kurang tahu aku. Pokoknya dia masih baru, versi 4 ini dia tuh termasuk versi yang terbaru. Nah, teman-teman bisa melihat ini ada CSS variable-nya juga. Nah, di sini CSS variable itu dia pakainya itu dem. Dem itu kayak dia tuh bisa disebut dengan dia tuh di sini di dem ini dia bisa mengubah si teks ini bisa berwarna, terus kita bisa memanggilnya seperti ini. Nah, di sini juga ada yang namanya bagian color. Teman-teman bisa melihat di sini ada colornya, terus ada colornya di sini, terus di sini ada ukuran-ukuran si colorsnya. Jadi buat ukuran-ukuran colors yaitu kalau yang menurut aku itu dia tuh semakin kecil atau ya bukan semakin kecil si ukuran ininya dia semakin gelap, tapi kalau misalnya dia semakin besar dia semakin terang. Seperti itu yang aku tangkap ya guys. Nah, di sini ada CSS grid layout-nya. Di sini ada transition-nya, kalian bisa pakai transition and animation-nya. Terus teman-teman bisa pakai cascade layers, ada logical properties dan container queries. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Ada gradients, ada ini buat 3D form transformnya. Dia pakai transform untuk membuat tampilan ini seperti ini. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa melihatnya. Nah, di Tailwind versi 4 ini dia terdapat dark mode-nya itu di bagian bawah. Nah, di bawah sini dia ada bagian dark mode-nya. Nah, karena aku lebih suka yang terang, aku pakai yang terang. Nah, oke. Selanjutnya. Nah, ini kan kita sudah kita sudah membuka si Observe website-nya, Tailwinds-nya. Nah, sebelum itu teman-teman, sebelum masuk ini teman-teman harus bisa memahami namanya dasar-dasarnya, yaitu memakai HTML basic dan CSS basic. Itu dasar-dasarnya teman-teman harus perlu teman-teman ketahui. Terus selanjutnya di sini tuh ada bagian dokumentasi di dalam Tailwinds, di dalam website Tailwinds ini. Nah, kita buka di documentation-nya. Nah, di bagian dokumentasi ini dia tuh mencakup panduan yaitu tentang instalasi panduan instalasi mendidokumentasi itu digunakan untuk di bagian dokumentasi untuk itu tuh instalasi yang tentang di dalamnya itu ada npm, ada yarn atau CDN, tipografi CDN serta daftar lengkap kelas utilitas untuk spacing-nya. Nah, di sini di dalam tadi udah kita pencet dokumentasinya ini dia terdapat installation seperti ini. Nah, ini instalasinya bisa bervarian. Di sini ada using feed. Nah, using feed ini teman-teman bisa melihat untuk cara pemanggilan si tampilannya itu seperti apa, dan ini ada step by step-nya supaya teman-teman tidak bingung juga, diikutin saja untuk contoh-contohnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada using food CSS. Nah, using food CSS ini ada cara pemanggilan instalasinya. Nih, bisa lihat step by step-nya juga di sini teman-teman.
Nah, kalau misalnya teman-teman ingin pakai Tailwind yang di CLI ini, teman-teman bisa melihatnya juga. Tuh, sini juga ada step by step-nya. Dan ini ada framework widgets. Nah, di bagian sini itu teman-teman dia tuh bisa membuat nah, kalau misalkan teman-teman ingin memakai Tailwind itu dengan menggunakan Next.js, bisa pakai. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin memakai Laravel, bisa pakai Laravel itu. Kalau misalnya teman-teman bisa memakai, misalnya pengen memakai sesuatu ini bisa diklik-klik aja untuk teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada bagian cara pakainya itu seperti ini. Nah, mari kita lanjut. Nah, di sini di websitenya itu kalau misalkan kalian pengen pakai PlayCDN ini, kalian bisa pakai. Nah, kalau untuk PlayCDN ini tersendiri, dia itu stylingnya itu sudah di dalam si bagian indeks HTML-nya seperti ini. Nih, dia ada bagian script-nya, script nih, bagian script ini, tuh sudah ada nih untuk menstyling si tampilannya itu. Nah, jadi ini kita sudah menjelaskan dari di bagian installation bagian web, di dalam website Tailwind ini, dan dari si awalnya terus kita sudah menjelaskan tentang tampilannya seperti apa atau menjelaskannya seperti apa, itu udah aku kasih pengertiannya ya guys. Jadi di dalam Tailwind CSS ini dia itu memiliki fitur lengkap yang tadi sudah dijelaskan, yaitu seperti name atau CDN, dan dia memiliki kelas utilitas untuk spacing atau tipografi dalam pewarnaannya juga tadi. Nah, dia itu terdiri dari ada flexbox and grid, serta desain yang tadi sudah dijelaskan itu tampilan responsif. Nah, tampilan responsif itu yang tadi sudah dijelaskan sama aku itu, aku ingin sedikit menambahkan, yaitu dia tuh cara menyesuaikan customizasi dari styling class, serta informasi penggunaan atau plugin seperti Tailwind ini di form Tailwind-nya seperti itu. Jadi tuh si desain responsive itu dia menyesuaikan customizasi dari styling kelasnya seperti itu. In case jika teman-teman ingin tahu, kalian bisa buka di websitenya tailwindcss.com ini di bagian blogs-nya. Nah, di sini si Tailwind CSS baru update versi 4.1 ini, dia pada bulan Juli tanggal 25 dan 2005. Nah, ini tuh masih baru banget ya guys, tampilannya benar-benar bagus juga. Di sini ada dari tahun ke tahun dia untuk pengupdateannya si Tailwind CSS ini. Teman-teman bisa melihatnya juga. Nah, ini tuh dia tuh adalah blok-blok yang dibikin oleh si Tailwind. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat dan baca-baca. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di bagian showcase. Nah,
Nih, ini adalah tampilan yang berbentuk untuk showcase-nya. Dan teman-teman bisa belajar dari sini. Nah, di sini kita mau pakai yang clear. Nah, kalian klik aja. Nah, sini ada ininya tuh. Seperti ini tampilannya. Kalian bisa belajar juga menggunakan Tailwind ini. Nah, lanjut, kita di sini ada bagian yang namanya nah, di bagian tadi kalian teman-teman juga bisa yang namanya di bagian sini bisa klik ya. Kalian bisa juga melihatnya di bagian tampilan ini tuh. Nah, bisa lihat tuh teman-teman. Oke. Nah, di dalam website Tailwind CSS ini, dia selain ada nih, ini kalian bisa melihatnya itu, yaitu dia ada tampilan seperti ini. Jadi kita cari di sini ada components. Di bagian components-nya. Kita klik di sini. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Untuk di bagian komponen yang tadi udah aku klik. Nah, di dalam si yang ini, yang bagian tadi kita pencet komponen, karena dia itu berbayar, kalian kalau misalkan ingin ini kalian bisa sign in di sini seperti itu. Tapi jika tidak juga nggak apa-apa ya guys. Nah, tadi kita sudah belajar dari si pertama itu pengenalan si website tailwindcss.com ini. Terus tadi juga kita sudah belajar tentang di bagian blog itu isinya ada apa, terus di bagian software juga isinya ada apa, terus di bagian documentation itu di bagian doc, di bagian di documentationnya itu ada di installationnya untuk menginstal si Tailwind-nya ini atau mau ya betul seperti itu. Jadi kita sudah belajar komponen, kita juga sudah belajar namanya tadi ada bagian color juga seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang penjelasan tentang Tailwind CSS dalam di website ini. Aku harap teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai si pengenalan materinya. Dan kita lanjut ke video selanjutnya yaitu Oke, di video selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu tentang pengenalan versi Tailwind-nya. Kita close. Nah, di sini ada versi 1 sampai 4. Di sini aku akan membacakan atau menjelaskan si dari pengenalan Tailwind ini dari versi ke versi yang terbaru ini. Kita buka dulu. Nah, di sini pengenalan versi terbaru Tailwind itu adalah V4 atau V4.0 atau V4.1. Nah, di sini
di dalam penjelasannya itu, Tailwind CSS itu terus berkembang dengan berbagai peningkatan fitur dari performa. Dari versi yang pertama itu dia memperkenalkan konsep utility first dan dukungan konfigurasi melalui tailwind.config.js. Nah, dan untuk versi yang kedua, dia menambahkan mode gelap di dark mode dan meningkatkan performa dengan variabel CSS. Dan versi yang ketiga, itu menggunakan just-in-time atau cheat compiler secara default untuk menghasilkan stylish sheet yang lebih ringan dan cepat, serta menambahkan banyak kelas readabilitas baru. Nah, di versi yang ketiga ini dia menghasilkan stylish sheet yang di dalam kelasnya itu yang di dalamnya itu lebih memiliki banyak kelas seperti itu. Dan versi yang keempat dia itu dan versi terbaru ini dia mengoptimalkan performa dan ukuran file CSS serta mendukung dynamic theming serta meningkatkan kompatibilitas dengan framework JavaScript modern. Nah, di versi yang keempat ini kita tidak perlu menggunakan yang namanya itu Tailwind config.js ini tidak perlu terlalu digunakan di versi keempat ini karena di config.js itu dia itu bisa melakukan konfigurasi atau dan misalnya dari styling ya, dia bisa si styling ini bisa ini cuma hanya dia di Tailwind config.js ini di versi 1 ini sorry guys salah di versi 1 ini di Tailwind config.js ini dia bisa melakukan konfigurasi dan kustomisasi misal dari styling yang ada pada si Tailwind ini. Seperti itu. Jadi waktu di versi yang keempat, dia itu di Tailwind config.js ini dia tidak perlu terlalu digunakan. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ini bingung, kita buka saja di websitenya itu. Nah, kita buka di bagian blogs. Nah, di versi terbaru atau versi 4 ini, itu dia baru update pada tanggal 25 Juli 2025 kemarin. Kita lihat di sininya. Kita klik. Nah, jadi di bagian bawah ini, dia berisi yang namanya bentar guys. Itu aku tuh salah buka, ternyata aku harus buka versi yang keempatnya. Nah, di versi keempat ini berisi tentang ada berisi memori tinggi di mana pembangunan penuh hingga 5 kali lebih cepat dan pembangunan bertahap lebih dari 100 kali lebih cepat. Ini untuk yang desain atau dirancang untuk web modernnya itu dibangun atas fitur-fitur CSS mutakhir seperti lapisan yang bertingkat, properti custom yang terdapat pada dengan property atau color mix. Di sini ada instalasi. Nah, di sini sudah terbaru untuk cara penginstalasi nanti kita seperti ini. Ya. Terus selanjutnya ada yang namanya deteksi konten atau plugin fix sama. Kalian tahu Fit? Nah, kita buka aja websitenya. Nah, dia tuh seperti ini. The build tools for the web. Nah, karena semua untuk membuat project itu memakainya si Fit ini, yaitu Fit is blazing fast running tool for the next generation of web application. Biasanya orang-orang kalau misalkan bikin file project itu pakainya Fit. Jadi
dia banyak keuntungnya sekali dia. Ada CSS, ada JS, ada TS, ada WA. Di sini fiturnya sudah sangat lengkap ya guys. Ya, ini untuk bikin-bikin project juga. Proyeknya tuh lumayan juga banyak tuh guys. Nah, selanjutnya di sini banyak sekali si stagingnya ini. Itu ada tadi itu yang pertama ada new hit performance, ada design for the modern web. Tadi kita pakai versi bahasa Indonesia-nya, di bahasa Inggrisnya. Di sini ada simple installation. Nah, tadi simple installation kayak instalasinya itu lebih mudah. Terus di sini ada first party plugin yang tadi sudah ditunjukkan. Nah, di sini ada automatic content detection. Nah, jadi itu dia tuh otomatis otomatiknya desain. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada built-in import supported, ada trace first configuration, ada just time variables. Nah, di CSS first configuration ini kita pencet dulu. Nah, dia adalah salah satu CSS yang bisa mengcustom font display. Itu kayak tampilan font, terus kayak dia masukin breakpoint, terus ada colornya juga di sini. Nah, itu ketika kita mau custom seperti ini, kita langsung di CSS-nya ini. Kalau mau pakai JavaScript itu dia harus memakai CSS JavaScript-nya juga, seperti itu. Nah, di import yang ini kita masuk ke kalau kita mau custom itu kita tinggal di bagian ini. Nah, seperti itu di bawah. Nah, di sini ada the new CSS first configuration lets you do disable particular the code in your Tailwind config CSS ini. Jadi dia bisa melakukan bisa melakukan semuanya itu di dalam jadi itu kita bisa melakukan semuanya ini di dalam file CSS seperti yang kita lakukan di tailwind config.js yang sebelumnya digunakan di versi yang ketiga. Dan ini jauh lebih enak di versi yang keempat, seperti itu. Dan teman-teman juga tetap bisa menggunakan si tailwind config.js ini. Dan ini tetap bisa dipakai, nanti akan dibuat caranya. Tapi menurut aku lebih baik langsung menggunakan pakai CSS ini. Seperti itu. Untuk penjelasan di selanjutnya itu di sini ada yang namanya CSS dan variables. All of your design tools and sports as CSS variables so you can access. Nah, di sini tuh dia tuh bisa mengakses si theme ini di mana saja. Seperti itu. Terus ada dynamic utility values invariants. Jadi tuh kita di sini bisa stop yang value yang esensi yang ada di ini. Di sini ada modernization P3 color plate seperti ini. Kalian bisa baca-baca juga seperti di sini tuh.
Nah, di sini aku mau nambah penjelasan itu di bagian modern P3 color plate, kita pencet. Nah, yang tadinya itu dia mau memasukkan warna itu, colornya itu pakai RGB menjadi OKLCH. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga. Ini aku mau tambahkan penjelasan di bagian ini, di bagian expand gradient ini, dia ini untuk supaya bagian background ini kayak menjadi seperti ini contohnya. Nah, di sini tuh kita pakai ada prompts, terus ada ini, kita panggillah seperti ini. Nah, biasanya itu kita pakai yang di sebelumnya itu katanya linear gradients itu biasanya kalau misalkan ingin memanggil si linear itu pakai from button, terus kayak from top, right, seperti itu. Sekarang sudah diganti pakai jadi from indigo. Lalu selanjutnya, selain ada tampilan seperti ini, selanjutnya ada tampilan yang seperti ini, gradient interpolation multiverse. Nah, di sini dia memanggilnya itu memakai backliner to RSRGB atau backliner to ROKLCH, seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa ada yang namanya connect and radial gradients. Nah, ini yang bentukannya radial. Teman-teman juga bisa melihatnya di sini. Nah, seperti itu. Setelah ini teman-teman juga bisa lihat starting style support. Nah, kita lihat dulu penjelasannya. A new variant you can use to create enter an excite transition without the need for JavaScript. Seperti itu. Nah, di sini tuh dia tuh ada namanya starting style support. Kalau misalnya kita klik, nah di sini nah, di sini itu ada transition directed starting open opacity. Nah, kalau misalnya si opacity ini, kalau misalkan diklik itu, dia waktu awal muncul itu dia 0. Seperti itu. Kalau misalnya nanti string open opacity 0 gitu. Nah, jenis starting ini termasuk starting itu ada kelasnya gitu. Nah, di sini ada bacaan feature making possible to transition element properties. Jadi itu waktu dia di styling, waktu awal itu, dia akan possible untuk waktu pertama kali dia display itu persisnya berarti possible, seperti itu. Selanjutnya di bagian sini, di tampilan sini itu ada yang namanya, kita buka docs dulu. Nah, di sini ada upgrade guide. Nah, di sini tuh ada upgrade tools yang sudah di-upgrade dari sananya juga, dari si Tailwind ini. Nah, kalian bisa lihat, nah di sini kalau kita mau masukin background seperti itu, sini ada namanya background opacity,
yang bisa background itu dia tuh bisa jadi blur gitu guys. Text opacity, border opacity, divide opacity, range opacity, dan lain sebagainya. Kalian teman-teman bisa melihatnya di sini. Dan ada renang utilities-nya di versi 4 dan versi yang ketiga itu beda jauh. Nah, mungkin cukup sekian untuk pengenalan materi tentang pengenalan version terbaru Tailwind ini. And the next video, thank you. Oke, kita kembali lagi ke video yaitu kita mau menginstalisasi menggunakan Tailwind CSS ini, itu membuka web browser itu dan sebutkan membuat membuka web browser atau sandbox online seperti Play Tailwind ini. Nah, mari kita langsung saja. Nah, jika kalian belum membuat atau baru pertama kali membuat si Tailwind CSS ini, disarankan itu menggunakan sandbox online atau setup apapun yang kita dapat. Nah, seperti Play Tailwind ini di web browser juga bisa kita ini. Kita buka web browsernya. Nah, namanya itu udah Play Tailwind Playground. Nah, di sini ada. Nah, pencet paling atas. Nah, di sini ini si Tailwind ini. Di sini juga ini adalah bentukan HTML-nya, dan CSS ini adalah konfigurasi dari CSS-nya itu. Ya kan seperti ini. Di sini kalian bisa melakukan customizasi atau konfigur dalam CSS ini. Dan untuk HTML ini kita bisa contohnya kayak gini. Nah, ya tidak kita mau kasih si kelasnya ini, kita masukkan lagi di sini hello world. Nah, enaknya di Tailwind Play ini, di bagian si kelasnya ini ada di bagian suggestion. Nah, ini aku salah penempatan, seharusnya aku menempatkannya di sini. Nih, hello world. Nah, hello world. Nah, di sini kita makan. Nah, di sini tuh kita belum tahu suggestion itu apa. Kita pakai control space. Nah, di sini kalian bisa pilih si kelasnya itu ada apa aja. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mau keywordnya itu BG, teman-teman bisa langsung sebutkan BG. Nah, di sini udah ada tuh warna-warnanya, kalian bisa pilih tuh
Dan sini juga tampilannya juga sudah bisa berubah-berubah. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencari tentang padding, nanti kalian warna kita pakai BG dulu, misal ini. Terus kalau misalnya kalian mau pakai P gitu. Oke, nah di sini ini antara paddingnya ini tuh jaraknya tuh seperti ini guys tuh. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita mau coba di sini klik PHSA. Nah, dia itu ada warnanya guys. Misalkan aku mau warna ungu deh. Nah, tapi di sini dia nggak ada warnanya. Nah, ini tuh di sini aku menjelaskan cara menggunakan Tailwind di HTML seperti itu. Kita bisa pakai di sini kalau kalian mau itu pakai text white. Nah, di sini ada kita mau pakai teksnya ada berwarna dan teks dua. Ini ada teks ember. Nah, seperti itu. Disesuaikan saja sama kebutuhan yang kalian mau seperti itu. Aku masih pakai yang ini. Nah, dia nggak berubah warnanya. Atau enggak dia nggak usah pakai si ini. Nah, ininya aja. Jadi nah, sini kita menggunakan namanya itu P4. Nah, P4 ini untuk mengatur si paddingnya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, kenapa dia di sini tuh dia disebutkan sebagai utility class karena dia punya properties yang emang punya properties aja seperti itu guys. Oke, kita lanjut. Yang tadi aku jelaskan itu di sini tuh tadi aku sudah menjelaskan si play tailwind-nya. Nah, di sini itu adalah penjelasan materi menggunakan Tailwind Play atau playtailwind.com. Nah, di sini kita sudah menyatakan. Aku harap teman-teman bisa mengikutinya sampai di sini. Kita akan next ke video selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam materi yang itu setup tools dan instalasi Tailwind CSS di Visual Code. Nah, selanjutnya di sini kita buka File Explorer. Di sini aku akan mau buat yang namanya folder. Aku mau simpan folder ini D. Untuk penyimpanan foldernya itu kalian bisa di dokumen, di desktop atau di C. Itu terserah kalian. Aku mau buat new folder. Nah, aku mau nama dia Tailwind. Untuk penamaan file ininya itu terserah kalian juga. Bebas teman-teman mau apa. Nah, kita buka di Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita mau open folder. Kita buka folder yang sudah tadi kita buat di D. Jadi aku namakan Tailwind. Terus teman-teman
setelah buka foldernya, kalian bisa buat yang namanya file, itu index.html. Selanjutnya, teman-teman bisa masukkan ini. Nah, di sini kalian bisa namanya itu adalah Tailwind. Kita ganti title. Nah, title ini dia tuh judul dari si di website. Nanti kita tunjukkan dulu. Kita buat Tailwind. Kita Ctrl S. Jangan lupa terus di sini klik kanan. Nah, kalau teman-teman belum punya extension yang namanya Live Server, kalian bisa download di sini Live Server. Nih, di Live Server. Nah, setelah itu kalau teman-teman udah, teman-teman bisa sonjak ke folder tadi, index, itu kalian klik kanan, terus open with Live Server. Nah, ini aku gak tahu ini ikonnya kenapa bisa seperti ini. Intinya kalau misalnya kalian tadi tuh title itu di bagian ini. Title itu judul di bagian si web halamannya ini. Diganti. Nah, ini ikonnya aku kurang tahu kenapa dia bisa seperti itu. Padahal kalau misalnya normalnya itu dia itu tidak ada ikonnya. Oke, kita lanjut di sini. Pause. Untuk selanjutnya, kita di sini misalkan ingin mau menambahkan itu H1 atau jadi yang H1. Di sini aku menambahkan hello world. Nah, world. Hello world. Nah, di sini kita open with Live Server. Nah, di sini dia langsung muncul tanpa harus kita mereload dari sini. Seperti itu, guys. Balik lagi ke index HTML-nya. Selanjutnya kan kita mau menginstalasi si Tailwind ini di Visual Studio Code ini. Terus kita buka web browser si Tailwind itu di sini. Tailwind.com. Nah, kita buka di bagian blogs. Nah, di bagian installation-nya. Di bagian docs. Nah, di bagian installation-nya. Di sini kita langsung pakai Play CDN. Nah, kita mau copy paste. Kita copy dulu. Nah, kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita blok sininya. Kita paste. Oke, Ctrl S. Udah. Terlihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya dia. Selanjutnya, coba kita buka kembali Visual Studio Code-nya. Di sini kita mau tambahkan si teksnya itu kita ubah jadi teks white. Terus kita ganti background itu jadi background amber. Background amber 500. Kita coba save. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini itu si background-nya ini warna oranye dan si tulisannya ini jadi warna putih. Nah, ini ya tandanya si Tailwind ini sudah bisa dipakai atau sudah bisa. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah cara menggunakan Play CDN. Nih, seperti itu. Nah, untuk melakukan customizasi itu dia memakai style. Nah, dia langsung di CSS file-nya. Nah, kita sini. Nah, kalau misalnya kita mau custom CSS itu di Play CDN itu, kalian bisa tambahkan atau ini kita copy paste di bagian sistemnya ini. Atau kita bisa copy dari, misalkan kalian mau copy dari atas juga bisa. Nah,
Kemudian dari atas, terus kita balik ke Visual Studio Code, ini kita paste. Nah, Ctrl S lagi, coba, apakah dia keubah? Nah, dia keubah warnanya, seperti ini. Jadi warna merah, yang tadinya warna oranye jadi warna merah, seperti itu. Aku mau menjelaskan, itu kita mau menambahkan misalkan di sini tuh border. Nah, dia ini di suggestion ini nggak ada yang namanya border karena si Visual Studio Code ini kurang pintar membaca si bagian si border ini itu apa. Nah, kalian bisa ke extension, terus kalian lihat ini, jangan lupa ini kalian download. Nah, ini tuh disable. Nah, kenapa dia tuh masih tetap gak mau manggil? Nah, sekarang kita mau ini tuh biar ada suggestion-nya. Mungkin terus kita cari space. Nih. Nah, di bagian sini tuh kita mau border. Tuh dia tetap tidak ada no suggestion-nya. Nah, sekarang kita mau panggil si Tailwind ini. Kita buka sini. Nah, kita panggil sininya di menggunakan bot file, terus kita namain. Nah, si Visual Studio Code ini kenapa dia tidak ada no suggestion-nya itu kurang bisa membaca kalau misalkan si ini itu adalah play CDN-nya. Jadi sekarang kita mau make sure supaya dia bisa Visual Studio ini bisa membacanya. Jadi kita mau buat file, terus kita Tailwind, sini ketik. Nah, kenapa kita panggil ini supaya si Visual Studio Code-nya itu tahu kalau misalkan kode yang tadi aku jelaskan itu bahwa itu adalah Tailwind, misalnya itu adalah play CDN dari si Tailwind-nya ini. Seperti itu. Oke. Ya, aku buat file ini itu hanya untuk bikin si VS Code kita atau text editor kita tuh kita tahu tuh misalkan kalau misalnya kita lagi sedang menggunakan Tailwind Play CDN ini. Nah, aku saat ini untuk memakai saat ini caranya. Seperti itu. Jadi, waktu kita masukin border ini, itu dia tuh tidak ada atau bisa disebut dengan no suggestion. Tadi setelah kita menambahkan si tailwind config.js ini, kita coba control space, dia langsung ada untuk si suggestion-nya. Seperti itu. Jadi, tadi yang kita buat itu adalah setup dan instalasi si Tailwind CSS-nya itu. Aku harap teman-teman bisa mengikutinya dari awal sampai ke part ini. Dan see you the next video. Ini aku akan tutup videonya dan aku akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.